Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat Baik, selalu dan bahagia selalu. Amin. amin. Indonesia baru saja menyelesaikan leg pertama FIFA Matchday melawan Burundi dan Indonesia Betul. berhasil memenangkan dengan skor cukup lumayan 3-1. Ya, Dan menurut saya timnas Indonesia bermain sangat bagus kali ini ya. Keripung, ini betul. kan kalau berkaca dari laga-laga sebelumnya. Biasanya Indonesia tuh bagus kalau menghadapi tim lemah nih. Apakah Burundi ini termasuk tim lemah, bro? Kalau saya melihat sih tidak ya, Hmm, tidak bisa diklasifikasikan sebagai tim lemah. hmm, Karena biar bagaimanapun pemain-pemain timnas Burundi itu banyak yang bermain di liga-liga Eropa. hmm, Ada yang bermain bahkan juga di Australia mereka ada gitu loh. hmm, Ada yang bermain di Turki, hmm, ada yang bermain di Belgia, di Australia, di Malta, dan kalau kita lihat secara individu, memang pemain-pemain Burundi ini adalah pemain-pemain yang secara individual itu artinya bisa ditampung oleh tim-tim dari Eropa. hmm, Nah, cuma memang persoalannya kalau kita melihat pada peringkat Burundi memang cuma 10 peringkat di atas kita. Itu hmm, bukan lagi atau tidak lagi mencerminkan kualitas kesebelasan sebuah hmm, timnas itu secara realistis gitu loh. Bisa hmm, saja bahwa penurunan atau peringkat-peringkat yang nomor-nomor besar karena Burundi bisa jadi mungkin tim yang tidak terlalu aktif dalam hmm, permainan di FIFA Matchday katakanlah hmm, seperti itu. hmm, Nah, tapi kalau kita melihat bahwa pertandingan kali ini justru saya sih ingin meng-highlight bagaimana pemain-pemain timnas kita bisa menghadapi pemain-pemain yang berasal dari Afrika yang kita tahu mereka punya postur yang lebih baik, punya hmm, kecepatan yang lebih baik, hmm, punya kekuatan juga yang lebih baik. Dan bagaimana kemudian Burundi kesebelasan ini bisa menjadi modal kita untuk katakanlah menambah pengalaman-pengalaman pada saat kita menghadapi tim-tim yang berbeda regional dengan kita. Kita hmm. tidak lagi bicara soal Thailand, kita tidak lagi bicara soal Vietnam, Malaysia, Singapura dan sebagainya. Karena dengan beragam pola permainan yang bisa kita hadapi, tentu ini kan menambah hasanah pengalaman dari tim timnas kita ya. Gitu loh, Bro. Ya, ya, ya. Bro, ini kalau misalnya disebut bahwa Hmm. Burundi ini bukan tim yang lemah, apakah ini bisa diartikan bahwa Timnas Indonesia sekarang berada di level yang lebih tinggi daripada yang biasanya kita lihat selama ini, bro? Ya, karena memang kalau kita lihat pada progres ya, Mhm, kita mengacu pada progres yang mungkin secara gradual memperlihatkan progres yang juga menanjak. mhm, Walaupun perubahan kualitas itu tidak secara signifikan terlihat. mhm, Tapi bagaimana sebuah proses itu dimulai dari sejak Sintayong memulai menjadi coach timnas kita, kemudian ada peningkatan-peningkatan permainan yang juga dibuktikan dengan bagaimana Indonesia bisa bermain di level Asia saat ini, bagaimana bahkan di under 20 juga bisa mencapai level Asia melalui jalur kualifikasi. Ini mhm. kan sebuah hasil yang cukup bagus. Ya, Apalagi kalau kita melihat pada gaya permainan. Gaya mhm, permainan yang kita lihat sepertinya memang ini kan sebuah skema permainan yang sangat menghibur ya. mhm, Bagaimana pemain-pemain kita walaupun banyak juga yang berasal dari liga-liga dalam negeri, itu ternyata kan masih bisa punya kualitas yang bisa diharapkan. Karena mhm, lagi-lagi ini adalah permainan sepak bola. mhm, Permainan sepak bola tidak melulu mengandalkan pada performa individual, tapi mhm, bagaimana semua tim bisa punya sinergi yang bagus sehingga kekuatan sebuah tim itu akan menjadi lebih kuat ketika para pemain sudah punya pemahaman yang sama mhm, terhadap pola yang akan diterapkan oleh pelatih gitu loh. mhm, Dan mhm, ini sangat terlihat dari permainan timnas kita apalagi di babak pertama gitu loh. mhm, Bagaimana pemain kita ketika menghadapi Burundi yang sama-sama sebetulnya kita buta dengan kekuatan tim, mereka juga mhm, buta dengan kekuatan timnas kita, tapi kita sudah berani mengambil inisiatif untuk melakukan penyerangan. Bahkan mhm. kita juga sudah mulai melakukan pressure-pressure di daerah pertahanan Burundi dan ini yang tidak bisa diantisipasi oleh
timnas mereka. Hmm. Sehingga di menit-menit awal justru timnas kita yang punya banyak peluang dan Hmm. terlihat permainan-permainan dari kaki ke kaki yang itulah memang cara untuk menghadapi permainan-permainan atau tim-tim dari negara-negara yang punya kekuatan secara postur, Ya. kekuatan secara fisik. Ya. Tapi mereka tidak punya kecepatan pada saat melakukan one two gitu loh. Hmm. Mengantisipasi dan Indonesia punya akselerasi di situ. Ya, itu keren sih. Nah, Hmm. dari pemain-pemainnya sendiri nih, ada nggak yang perlu dianggap, wah ini keren mainnya gitu ya? Hmm. Ya betul. Memang ya itu tadi ya bahwa kualitas individu kalau mereka bisa disatukan dalam sebuah organisasi permainan, Mhm. akhirnya kualitas individu tidak terlalu menjamin ya. Mhm. Mhm. Bagaimana sebuah permainan jalinan komunikasi, jalinan kekompakan yang bisa Mhm. mereka terapkan di permainan. Mhm. Ini justru yang lebih menonjol di timnas kita. Kita Mhm. lihat bagaimana Stefano Lillipali yang dipanggil itu juga di menit-menit akhir setelah Egy Mhm. tidak menyatakan tidak ingin dipanggil. Mhm. Nah, justru ini blessing in disguise sebetulnya. Bagaimana Mhm. Stefano Lillipali akhirnya bisa menunjukkan bahwa dia di usia yang juga sudah cukup senior, 33 tahun, tapi masih bisa menunjukkan bahwa dia adalah salah seorang pemain yang punya assist terbaik di Liga Indonesia. Mhm. Dan itu dia buktikan ketika dia bisa memberikan assist yang begitu bagus, assist yang tidak diduga oleh pemain pertahanan Burundi, Mhm. sehingga Yance Sayuri bisa masuk dari zona yang tidak terjaga. Mhm. Ini kan Mhm. sebuah komunikasi yang bagus ya, Ya. sebuah chemistry yang bagus, dan itu juga diperlihatkan oleh Yance ketika dia juga bisa memberikan umpan kepada Stefano Lillipali Mhm. melalui yang headingnya sayangnya masih bisa diblok oleh kiper. Ya. Tapi artinya ini memperlihatkan bahwa pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia pun mereka Mhm. juga punya kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan gitu Mhm. loh. Kalau memang mereka mendapatkan treatment yang bagus Mhm. gitu, Bro. Dan liganya bergulir ya. Betul, dan liganya bergulir. Ya, Betul, oke. betul. Itu kalau misalnya dianggap bahwa Lillipali termasuk pemain yang boleh dianggap bahwa bersinar lah di malam ini. Saya Betul. melihat bahwa Arhan juga permainannya lebih baik daripada yang tahun lalu atau di laga-laga Betul. sebelumnya. Asnawi juga bagus bermainnya dibanding dengan di laga-laga timnas Indonesia sebelumnya. Betul. Bagaimana dengan kiper, bro? Ini menarik nih kiper. Mm-mm. Kiper memang awalnya Sahrul Tisna memang kan secara reguler dia bermain lebih banyak di Hmm. Liga 1 ketimbang katakanlah Nadio Hmm. atau Dava. Dava Hmm. mungkin juga pengalaman juga lebih lebih sedikit ya Ya. ketimbang Sahrul Tisna. Hmm. Makanya Sahrul Tisna ini yang kemudian diturunkan dan Hmm. memang penampilannya ya so-so ya, tidak terlalu menonjol, Hmm. juga tidak mengecewakan. Hmm. Karena di sini ada peran back-back yang sangat bagus dalam dalam diri Jordi Amat Hmm. dan Rizky Ridho. Ini Hmm. dua pemain yang sangat bagus ya. Hmm. Chemistry-nya sudah dapat. Hmm. Memang antara Baget dengan Jordi Amat ini Hmm. kan baru pertama kali mereka bermain bersama. Hmm. Jadi masih mereka mencoba beradaptasi. Tapi Hmm. Jordi Amat dengan Rizky Ridho itu justru Hmm. lebih cair Ya. Ya. permainannya. Hmm. Nah, di babak pertama, kalau saya melihat dari 11 pemain ini yang turun, itu 11-11-nya memang bagus gitu. Tidak ada Hmm. yang paling terlihat menonjol dan tidak ada yang terlihat underperform Hmm. karena semuanya bisa bermain dalam strategi dan taktikal yang diharapkan oleh Ya. STY gitu Ya, loh. betul. Betul. Jadi ini sebuah kemajuan yang sangat bagus ya ketika kita bisa melihat bahwa 11 pemain yang turun di lapangan itu masing-masing punya ini ya, punya kontribusi yang sangat kuat Ya. gitu. Ya. Tapi di babak kedua ketika Hmm, mulai banyak pergantian pemain, kayaknya ya. nggak sebagus di babak pertama ya, bro. Ya, karena gini, Burundi yang pada awalnya terkaget-kaget di babak pertama dengan Mhm. gaya permainan Indonesia sampai mereka akhirnya jebol 3 gol. Mhm. Nah, itu juga sudah mulai berbenah sebetulnya. Hmm. Artinya mereka tidak ingin lagi berada dalam kontrol permainan timnas kita. Mhm. Akhirnya mereka mulai berinisiatif. Mhm. Inisiatif yang mereka lakukan adalah
ketika pemain Indonesia mulai mencoba untuk mengkoordinasikan sebuah serangan dari titik bawah dari inilah Di back lini ya, belakang ya. itu sudah dilakukan pressure oleh pemain-pemain Burundi. Sebetulnya Burundi kalau saya lihat ada kesalahan taktikal yang mereka terapkan. Hmm. Ketika mereka di babak pertama tidak bermain dengan pola ini ya middle block, itu mereka keteteran. Tapi ketika mereka bermain mulai offense dengan pressure yang dilakukan sejak awal, mereka justru mengambil keuntungan dari situ. Karena kita tahu pemain-pemain Burundi ini punya postur-postur yang sangat bagus, Ya. punya fisik yang sangat sangat ini ya berotot gitu loh. Jadi untuk melakukan sebuah pressure terhadap pemain-pemain lawan, mereka sepertinya diuntungkan dengan kondisi fisik yang mereka punya. Dan di situ Indonesia sudah mulai keteteran ketika dibalik kondisinya oleh Ya. Burundi. Gitu. Nah, sayang juga bahwa ada pergantian-pergantian pemain. Kita tahu bahwa ini kan intensitas pertandingan juga begitu berjalan begitu kuat ya, begitu cepat ya. Kemudian Sahlian bisa masuk menggantikan Rahmat Irianto. Kemudian 3 pemain sekaligus masuk, Witan, Edo dan satu lagi saya lupa ya. Nah ini juga kan agak merubah terutama Rico Rico Simanjuntak. Nah ini yang terutama penampilan yang saya lihat agak kurang ini ya kontribusinya di babak kedua itu ada di Witan dan Rico Simanjuntak. Rico Simanjuntak masih berusaha katakanlah beradaptasi dengan pola yang diterapkan oleh STY. Karena dia untuk di eranya STY baru pertama kali ini bisa tampil sebagai pemain timnas. Sedangkan Witan ini juga saya agak bingung juga dengan kondisi Witan ya. Apakah dia masih kondisi cedera atau dia secara mentalitas ini lagi Down. lagi down gitu loh. Dan ini sangat kelihatan dari penampilannya Witan. Ketika dia diharapkan untuk bisa menggantikan peran dari Yance Sayuri, ternyata itu tidak bisa mereka Witan perankan dengan baik gitu loh. Ya mungkin juga karena ada kebingungan lagi ketika pindah ke Liga 1 terus kemudian sekarang balik lagi ke timnas gitu ya, di mana pola-polanya berbeda gitu. Mungkin nggak sih kayak gitu? Saya pikir Mestinya enggak ya. kayak. Karena Witan ini kan seorang pemain profesional. Artinya dia tentu pemain profesional adalah pemain-pemain yang lebih cepat untuk beradaptasi dengan pola yang diterapkan oleh masing-masing pelatihnya. Katakanlah seperti itu ya. Ketika dia bermain di Legia Warsaw, dia harus beradaptasi dengan gaya permainan Legia Warsaw. Dia bermain di Senica begitupun juga. Dan ketika dia bermain di Persija, dia juga harus bisa beradaptasi dengan pola permainan. Apalagi dalam hal ini, Witan toh tidak terlalu banyak perlu adaptasi lagi. Karena Witan adalah pemain reguler di eranya STY. Ya. Gitu loh. Jadi saya pikir persoalannya Witan selain memang kondisi fisiknya yang belum kuat katakanlah, dia ada persoalan dengan masalah mentalitas. Ya. Oke, bro. Jadi ini kalau bisa dilihat bahwa Indonesia memang kualitasnya meningkat ya, terutama di babak pertama. Mungkin itu adalah tim inti yang dimiliki oleh STY saat inilah di timnas ya. Dan kalau misalnya dilihat itu memang kelihatannya tim yang di babak pertama ini meyakinkan ya, bro ya. Betul. Ini sangat saya melihat ini sangat menggembirakan ya. Walaupun kita tadinya kan masih berharap bahwa pemain naturalisasi ya, seperti Sandy Walsh dan Shane Patinama bisa hadir di matchday kali ini. Tapi ternyata kan tidak bisa. Tapi kekurangan-kekurangan yang kita harapkan bisa ditambal oleh pemain naturalisasi ternyata bisa ditambal pula oleh pemain yang hadir dari Liga Indonesia. Nah, itu kan sebagai pembuktian bahwa Liga Indonesia juga kalau ini bisa berlangsung secara reguler, berlangsung dengan baik, kemudian di tata kelolanya juga bagus, itu bisa menghasilkan pemain-pemain seperti Stefano Lillipali, seperti Mark Klok, seperti Yance Sayuri, yang semua Rizky Ridho, itu kan semua pemain-pemain yang menonjol di pertandingan ini. Gitu loh.
Jadi kita tidak lagi melihat bahwa ketergantungan kita terhadap misalkan bagaimana masyarakat menyikapi ada pemain-pemain yang bisa abroad, itu kan Ya, euforianya juga berbeda ya, dan ekspektasinya juga berbeda. ya, Ternyata kan ketika pemain-pemain yang bermain di Liga 1 diberikan kepercayaan, toh mereka juga bisa menunjukkan itu gitu loh. ya. Oke. Bro, satu lagi nih. Ya. Eh, tadi kan udah disebut pemain-pemain yang minus ya ibaratnya, dan ada juga pemain-pemain yang plus gitu kita sebut ya. Ya. Dari sisi Burundi sendiri bagaimana nih bro? Pemain-pemain mereka ini sebenarnya berbahaya atau enggak sih? Ya, Burundi kan memang tipikal pemain-pemain dari Afrika ya. Mereka juga kan punya kecepatan, itu satu ya. Mereka juga dibekali oleh fisik yang cukup bagus. Nah, cuma sayangnya Burundi ini telat dalam merespon gaya permainan Indonesia. Nah, kalau misalkan terjadi katakanlah ya ini sebagai gambaran laga berikutnya, mungkin kalau ini di laga berikutnya itu akan berbeda Ya, ketika Burundi sudah mulai siap dengan bagaimana gaya cara permainan. menghadapi timnas kita. Ya, Gitu. ya, ya, ya. Ya, itu artinya penentuan apakah benar nih kualitas timnas Indonesia meningkat atau enggak itu justru dilihat di leg kedua nanti ya, gitu kira-kira ya. Akan lebih terlihat lagi gitu loh. Bagaimana kita bisa merespon tim yang sepertinya sudah bisa katakanlah mengetahui kekuatan tim kita. Ya. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Burundi di leg pertama dan Indonesia menang 3-1. Menurut Sobat sendiri, gimana nih permainan timnas Indonesia ini memang benar lebih bagus daripada biasanya atau itu cuma perasaan saya aja itu ya, seperti itu. Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.